Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata ia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berselawat atasku satu kali, niscaya berselawat atasnya, niscaya berselawat oleh Allah atasnya 10 kali selawat. Wa huttat anhu asyru khati'atin, dan dihapus daripadanya 10 kejahatan. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, dan diangkat baginya 10 darajat. Rawahun Nasai. Lamunnya Allah berselawat ente kepada kita lah sekali cukup, karena Allah yang berselawat. Apalagi di 10 kali, apalagi bilanya kita membaca apa? Selawatnya 10 kali, maka Allah berselawat 100 kali. Memang kita 100 kali, Allah 1000 kali. Memang kita 1000 sekali, Pak? Berapa kali Allah Ta'ala berselawat? Berapa? 10.000 kali. Makanya orang yang berselawat sampai 1000 kali sehari itu dijamin ahli surga tuh orang. Jadi kalau orang telah berselawat sehari 1000 kali, insya Allah masuk dalam surga. Dikit lah 1000 tuh, dikit aja. Cuman istiqomahnya yang ngalih. Kalau lah istiqomah setiap hari 1000 kali. Jangan kalau samun ente. Samun motor bapak 20.000 sehari. Ngeri ente 20.000. Kita sebagai tulabul ilm, pencari ilmu, masa kalau sehari apa 1000 aja. Kalau kata Habib Muhammad Al-Idrus atau Habib Naba saat dalam kitab Kaifata Punogonian, minimal ujasin sehari semalaman itu pasal berapa? 300 kali. Jangan kurang daripada 300. Karena pahalanya sangat besar. Karena kita bahas pahala keutamaan salawat. Kita bisakan dulu sampai 5 hadis. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a mawqufun baina as-sama'i wal ardi, sesungguhnya doa terhenti di antara langit dan bumi, ma'awang-awang kita. La yas'adu minhu syai'un, tidaklah naik daripadanya sedikit pun, hatta tusalli ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau berselawat atas nabimu sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada waktu biasanya diawali dengan salawat, diakhiri dengan salawat, maka akan naik doa tadi. Nah, jadi biasakan hendak berdoa itu mengucap alhamdulillah dulu, salawat, lalu doa, kemudian diakhiri dengan salawat. Jadi doa tadi digapit, doa salawat dikabulkan. Nah, dikabulkan kan apa yuk? Karena salawat ini pasti terima Pak. Ulama semuanya sepakat bahwasanya amal ibadah itu lah bila kita kerjakan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti diterima. Kenapa? Ikraman lin Nabi, karena memuliakan bagi Nabi, pasti diterima. Nah, walaupun ria, walaupun minta lihat, tetap mendapatkan pahala. Makanya berkata sebahagian penyair, adimi salat ala Nabi Muhammad, faqabuluha hatman bighairi taraddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammad. Senantiasalah, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salawat itu pasti diterima. Adapun amal-amal kita yang lainnya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali salawatlah yang pasti diterima. Jadi banyaki kita lah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apakah harus kita membacanya itu hadirul qalbi, lah hadir hati, memahami isinya. Sallallahu, mudah-mudahan berikan rahmat oleh Allah atas Nabi, misalnya kalau dan atas keluarganya. Atau biaja kada tahu artinya ngelamunnya misalnya micik tasbih nah kolehan banyak orang sibuk tapi kada apa hatinya kada hati di jalanan kaya tanpa sepeda sambil ninjak sepeda sambil melihat macam-macam kada hadir hatinya yang nama Muhammad itu kada diagungkannya dalam hati. Apakah mendapat pahala yang 10 dari yang salawat kepada Nabi 1 kali diberi apa balasan 10 kali? Apakah seperti ini terima atau kada salawatnya yang mengelamun tadi membacanya atau hendak kuning ke tangan songat untuk kira itu siapa yang ditakoni? Yang ditakoni Abul Mawahib Abil Hasan Asyajili pengarang hizib Bahar. Abil Hasan Asyajili Allah ini Abil Hasan Asyajili lah mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajah Abil Hasan Asyajili, aku mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, salatullahi asran, Allah berselawat 10 kali liman shalla alaika maratan wahidah, bagi orang yang berselawat atasmu 1 kali. Hal jalika liman kana hadir qalbi, apakah yang demikian itu bagi orang yang hatinya hadir kadang ngelamun baca selawat? Qala la, qala berkata la, bal huwa likulli musallin alayya wala qafilan, tidak kejadian bahkan semua orang yang berselawat atasku walaupun lupa fayu'tihillahu amsalal jibal minal malaikah tad'u lahu wa tastaghfir lahu, maka Allah akan memberikannya ladangan bagas selawat tadi yang dijadikan Allah Ta'ala apa? Seperti gunung lah, seperti gunung daripada malaikat yang mendoa malaikat tadi lahu baginya dan memintakan, dan selawat tadi kita berdoa untuknya dan mintakan ampun untuknya. Jadi selawat tadi berkenal lah ibadah apa? Gunung-gunung mintakan ampun kepada Allah. Fa'amma ijakana hadir qalbi, ujar Nabi, maka adapun orang yang berselawat hatinya hadir, fala ya'lam sawaba jalika illallah ta'ala, maka tidak ada yang mengetahui yang demikian itu pahalanya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kada hadir kita hatinya tetap pahalanya besar, apalagi hatinya hadir maka tidak ada yang tahu balasannya, hanya Allah yang tahu. Makanya sebagian ulama itu lah, ada sebagian pemuda yang amalannya itu selawat aja. Bahkan ketika tawaf pun selawat aja dibaca. Padahal tawaf itu kan ya kamu membaca apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya apa? Dalam hati mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berapa banyak di luar sana ya kah yang tidak dipanggil oleh Allah? Ke Singapura kau aja, ke Cina kau aja, tapi apa? Ke Makkah kada kau ya kah? Ini ulun orang susah aja kau aja naik haji kau aja alhamdulillah ya kah? Doa lawan Tuhan pulanglah. Tapi yang pemuda tadi mulai awal sampai akhir selawat aja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pemuda tadi behigaan lawan siapa? Lawan Sufyan As-Tsauri. Behigaan. Jadi ujar Sufyan As-Tsauri ya kah? Ikam ini kan bisa bacaan lain kan selain selawat. Padahal ada bacaan-bacaan untuk nawa tawaf pertama, kedua, ketiga, ada doa-doanya itu. Jadi ujar pemuda tadi pian siapa?
Sufyan As-Tsauri, Ana Sufyan As-Tsauri. Takjub pemuda tadi. Karena orang Bahari itu nama kadang terkenal tapi mah kadang nanduk. Kalau ini kan ada media sosial lah, jadi kadang ada muanya ketahuan. Takjub ulama besar. Seandainya bukan seandainya pian ini apa namanya tidak artinya seandainya pian ini kada terkenal ya kan di zaman sekarang ini maka ulun kadang ceritakan dong pian. Karena pian ulama yang diakui oleh orang lain maka akan menceritakan kepada pian. Dahulunya sidin ulun nih sebelum sampai ke Mekah aja sidin ulun semuanya berangkat tawan Abah sidin. Dan Abah mama kita panjang umur dalam keberkahan. Jadi Abah ulun sidin di pertengahan jalan garing ulun haragu beberapa hari kemudian meninggal dunia. Limah meninggal dunia, muhanya menjadi hitam dari ujung kepala sampai ujung patis hitam. Pada asalnya putih, jadi hilang mana? Kayak rincing ya hilangnya. Ini menyalahi ini mah menyalahi. Akhirnya ulun tutuplah muha wajah Abah tadi jinya pada namanya pakai kain. Jadi kita pakaian kain bahala ya lah kalau bahasa kita. Kemudian ulun di apa namanya di ngantuk akan Tuhan, mengantuk mana belum kada lagi mana hantu guring diga Abah. Sekalinya dalam mimpi ulun datang seorang pemuda yang sangat tampan, yang sangat wangi, yang sangat rapi pakaiannya dan sangat bungas. Kemudian pemuda tadi ya akan membuka apa tapi kemudian memusut muha ulun sampai ke bawah di muha jadi musut ya kan, kemudian putih sampai ke ujung batis. Kemudian bertakun pian siapa? Uja pemuda tadi yang tampan di mimpi tadi, apa ikan kada kenal dengan siapa aku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Aku adalah Muhammad putri Abdullah sahibul Quran. Ketahuilah bahwasanya ayahmu dulunya apa orang yang ahlul maksiat, banyak mengerjakan maksiat. Tapi orang ini ayah kami banyak membaca selawat kepada aku. Dan aku jadi Nabi, bagi orang yang banyak selawat kepadaku maka akan aku bantuinya, akan aku tolonginya. Kemudian pemuda itu bangun, sekalinya wajah Abahnya apa putih. Nah oleh karena itulah wahai Syekh Sufyan As-Tsauri, ulun mulai tadi salawat aja yang dibaca. Nah ini kehebatan selawat. Jadi jangan sampai kita kada baca selawat sehari sedikit mana ya kan 10 20 aduh dikit ente selawat banyak ya banyak selawat. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalan nasi bi yaumil qiyamati aqsaruhum alayya salatan, rawahu Tirmidzi. Dan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala berkata ia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling utama manusia denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak mereka atasku berselawat. Jadi orang yang paling utama karena di sisi Nabi yang paling banyak selawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita kadang memperbanyak selawat. Banyaki kita berselawat. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya as-salata alayya khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa berselawat atasku,
maka ia tersalah jalan menuju surga. Rawahu Ibnu Majah. Jadi orang yang kata bersolawat kepada Nabi itu salah jalan, sasar. Ya kan? Makanya orang yang mengambil tariqah apapun pasti dalam zikirnya itu ada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ini murid daripada Abi Hasan Asy-Syadzili. Ujar Sidin bagi murid-muridnya, adakah di antara kalian apabila mengucapkan salam atas Nabi Muhammad SAW ia mendengar akan balasannya? Waalaikumsalam misalnya. Ujar Nabi ini. Fayaqulun, maka santi-santinya atau sahabat-sahabatnya itu mengatakan, laisa fina ahad yaqaulahu jalla. Tidak ada di antara kami yang kayak itu, ada. Kami setiap kali assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah, tidak ada nabi mengucapkan balasan salam. Napa hujab Abil Abbas Al-Mursi, nangislah kalian atas hati-hati kalian yang terhijab daripada Allah dan Rasulnya. Kemudian Abil Abbas Al-Mursi mengatakan, wallah, demi Allah, seandainya aku terhijab, terdinding daripada Rasulullah SAW selah jauh aja, sepandang aja daripada malam atau siang, tidaklah aku membilang diriku ini termasuk orang muslim. Makanya penting gimana nih Abil Abbas Al-Mursi. Insyaallah karena kalau anak masih ziarah ke kubur Sidin Abil Abbas Al-Mursi. Dan karena kalian kesana aja. Kayak apa ente? Luar biasa ini walinya ini. Artinya selalu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Mun kada khilaf sidini guru daripada Al-Habib Ali Sahibil Maulid. Yang di atas kuburnya itu ada minyaknya bergantungan tapi ada minyak ya kan? Minyaknya boleh jadi boleh. Soalnya tuh anak botol minyak harum rasanya lagi ya kan? Udah tahu Jepang apa dilahnya apa ya? Kenapa cuma aneh ya? Minyak kenapa muncul dari atas misan? Jadi Habib Ali Saibul Maulid itu dapat Futuh Al-Arifin lah, terbuka segala ilmu karena belajar dengan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dato Sidin siapa namanya? Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdul Al-Attas, bisi murid namanya Ali Baros. Itu terbuka Futuh, belajar kitab Bidayatul Hidayah. Terbuka segala ilmu, terbuka kayak ente. Begitu juga Al-Habib Salim bin Jindan, kainya Habib Jindan bin Novel bin Salim. Habib Salim itu terbuka segala ilmu. Jadi pernah Sidin hendak mengambil kitab telah tinggi, bangko rada ya kan? Ada kitab Sidin yang kandal ya kan? Itu adalah bangko. Kitab kandal ya kan, ulah apa? Bangku dijejak Sidin. Ambil kitab Sidin ya kan? Ada yang melihat Habib kan jejak apa? Kitab ya Sidin, kitab sama tia kitab. Kitab sama tia kitab. Kan bapak aja Sidin. Pahamlah. Pak ente jangan coba-coba mati lah. Ente jangan coba-coba mati ketulahan ente ya. Ini selain makamnya halnya lain sudah yang ya, ente kitab diajak saja kan anak ngambil kitab yang lain. Di sini kitab sama dia kitab ke apa aja sih. Ente jangan kan gitu lah. Nah ini kada lain, ini hal yang lain. Lain halnya. Seperti Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Mauladawi lah. Jadi kita Habib Amna Segaf lah. Itu di antara kalamah Sidin siang 4 kali khatam Quran, malam 4 kali kan. Tuh bayangkan ya, waktunya tuh kita sehari gitu lah, dari pagi sampai malam kira kawalah sahatam atau 2 hatam, atau misalnya sahatam gitu dari pagi sampai sore lah.
Malam pulang napa khatam kaulah 2 kali aja. 2 kali khatam. Lucut kada? Ini tiap hari. Al Habib udah mana segala siang 4 kali, malam 4 kali. Ini namanya apa? Khariqul Adat. Ini namanya diberkahi waktu sidin. Waktu itu diperpanjang dan sidin itu dicepatkan dalam bacaan Quran. Ini kata kawan ini khariqul adat namanya. Banyak pak wali seperti itu. Nah, jadi Habib Abu Bakar, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Dos berkata, "Lau ghaba anni nabi tarfat ain, lama a'dadtu nafsi minal muslimin." Seandainya gaib, hilang daripada pandangan mataku sekejap aja Nabi Muhammad SAW, tidaklah aku bilang diriku ini termasuk orang Muslim. Ini yang mengatakan Al Habib Alwi bin Syihab. Habib Alwi ini banyak mana bisa kata-kata yang masya Allah. Habib Alwi ini kait daripada Habib Abdullah Ainul Tarim, Abdullah bin Muhammad bin Alwi. Terakhir. An Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal minbar, naik ke atas minbar. Falamma raqiya darajatal ula, maka manakala Nabi naik ke tangga yang pertama, qala amin, Nabi berkata amin. Summa raqiya saniyah faqala amin, kemudian Nabi naik ke tangga yang kedua, Nabi berkata amin. Summa raqiya salisa, kemudian Nabi naik ke tangga yang ketiga lah minbar, faqala amin, Nabi berkata amin. Faqalu, maka berkata para sahabat bingung, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marrat, kami mendengar engkau mengatakan amin 3 kali. Kenapa jadi pian macam amin, amin, amin 3 kali? Sahabat kadang melihat dengan Jibril. Nah, sahabat kadang melihat lewat Jibril. Kayak anda aja misalnya ya kan, naik ke atas mimbar, kalian para anak amin ya kan. Naik pulang yang kedua amin, naik ketiga amin, bingung Allah. Takut kenapa guru jadi amin terus ya kan? Sunnah hukumnya atau apa? Kan penasaran. Qala, bersabda Nabi, lamma raqitu darajatal ula, manakala aku naik ke tangga yang pertama, ja'ani Jibril, telah datang kepadaku Jibril. Qala, maka Jibril berkata, syakiya abdun qadraka Ramadan fansalakha minhu walam yufar lahu. Celakalah ujar Jibril seorang hamba yang memperdapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi daripadanya, sedangkan inya tidak diampuni dosa-dosanya. Kan di Ramadan barak lagi nih. Seharusnya bila Ramadan pergi, seakan-akannya inya tuh apa? Seperti bayi yang baru dilahirkan. Persis. Ada yang ini kata orang puasaan, inya bolos. Patut bolos sekolahan. Sampai puasa aja bolos ya. Alfa aja ya. Dibawa kawan alfa. Dibawa kawan perjalanan kemudian ini minggu pagi aja ya Allah. Selaju jogging. Sekalinya apa? Koyuhan. Sekalinya ada berjualan apa? Orang berjualan pagi. Acil berjualan pagi. Bulan puasa luput lalu. Berjualan apa? Katupat belamak ya. Katupat belamak menggali panas-panas di sini ya kan. Nah iya amnya beban yang ini ya kan. Akhirnya sidin apa? Nuka katupat apa? Belamak lawan menggali. Banyunya kadenda pulang. Puja kawan ya kan. Ada enak eskan ya kan. Setup ada, es batu ada. Ayo kita ke pohon apa? Ke pohon hiu. Ayo tak yang bisa menaikkan suhunya ya kan. Naik itu pohon hiu. Gugu ya kan. Es ada eskan, banyu hiu ada ya kalau buat. Apa ada di bawah pohon hiu apa? Minum es setup, es apa? Es hiu bersetup, bahkan ketupat belamak menggeli. Boleh ke rumah ke salah juga ya.
Puja orang tuanya kasihan anakku kelaparan ya kan. Padahal apa? Padahal alpa. Padahal bolosnya. Kada puasa padahal. Nah, ini kada boleh ini. Kemudian malam bapak pulang. Malam ya kan tahu lagi ya. Ya kan kiu. Ya kan. Apalagi balak nafkah pulang ya kan. Atau mainnya mau kuncang-kuncang atau pulang ya kan. Maka berduit ya kan. Ulang-ulangan kenapa kan ya. Nah iya. Malam kan gitu pulang ya kan. Uang sembahyangan kadangnya belatupan pulang ya kan. Sekali belatupan masalahnya ini ya kan ada bawah rumahnya. Tadi bawa rumahan masalah itu sana. Kemudian imam yang acil-acilan dia kan. Pakai acilnya gegeran dia kan. Anu aja. Siapa ini tak ya kan. Nah, itu namanya kada diampuni uang seperti itu. Kada diampuni uang seharusnya apa bulan puasa itu kan pada bulan puasa nih. Nah, jadi menyambut bulan puasa, nah kita itu mulai ini sudah memperbaiki diri kita sudah. Perbaiki diri kita, banyak istighfar, perhiasi diri, minta bantuan lawan Tuhan supaya apa dimudahkan dalam mengerjakan ketaatan. Faqultu amin, maka aku kata ujar Nabi amin. Summa qala syakiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yadkhulahul jannah. Ujar malaikat Jibril, celakalah seorang hamba yang memperdapati orang tuanya, lah kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian keduanya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Ujar Nabi amin. Karena surga di depan mata tuh orang tua. Kalau ente buju-buju lah berbakti kepada orang tua itu surga ente sebenarnya. Nah, karena orang tuanya ini dah karena inya kada bakti kepada orang tuanya, akhirnya kada masuk surga inya. Karena inya kada bakti ujar Nabi amin. Nah, jadi ini didoakan Jibril juga lah. Makanya orang yang durhaka kepada orang tuanya ini ajabnya tuh cepat banget. Karena doa Jibril, kemudian pulang. Nah, selain doa Jibril pulang apa? Melawan perintah Tuhan pulang. Karena Allah Taala menyuruh apa supaya berbakti kepada orang tua. Wa qada rabbuka ya kan. Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata sebagian ulama, dosa-dosa itu apabila dikerjakan itu bisa saja Allah tunda karena siksanya. Nah, bisa karena apabila disiksanya atau dikuburkan bahkan sampai dah ya. Tapi kalau dosanya kepada orang tua ini kadang kalau kada ditunda cepat pada anunya apa namanya hukumannya tuh di dunia sebelum dah sudah disiksa Tuhan. Makanya kebanyakan orang durhaka kepada orang tuanya ini hidupnya nih kada bagus, kebanyakan hidupnya tuh kada bagus. Ini gayanya kada bakti dengan orang tuanya. Orang tuanya pulang kada paham juga pulang di ilmu agama, yang menyambati pulang anak dia kan bangsat hantu nih. Nah ya pas anaknya kayak hantu juga jadinya pulang. Makanya orang tuanya harus sabar juga bang, bilanya ada anak pinan apa pinan mecel yang sampai terpancil ke aja orang tua. Ya ada orang tua tuh yang terpancil bulan anak pinan nakal ya kah bangsat sih ya kalau bungol nih ya. Sahih 3 kali gitu kayak pada pintar ya lah. Yang dapat nol terus di sekolahan, dapat intalu terus ya kan, pun orang tuanya gitu. Jadi orang tua tuh jangan sampai apa terpancil. Bila sarikan ganti dengan kata-kata yang baik. Waduh ini si alim gini ya kan. Abahnya mamanya umahnya gitu. Bila Habib umahnya dulu bina mecel ya kan. Dahan nikah menjadi apa? Orang alim. Alim. Dai. Ya. Jadi ada Habib alim masuk aja mufti. Jadi mufti. Jadi hakatan sahih itulah bila berdoa yang bagus bisa kabul. Ente ke sahih mesti lawan saya bakal ya kan doakan yang bagus bisa kabul.
Kemudian yang ketiga, summa qala, kemudian Jibril berkata, syakiya abdun, celakalah seorang hamba. Celakalah seorang hamba yang disebutkan namamu tapi tidak bersalawat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi celaka. Itu kan Jibril celaka. Jadi bilanya ada kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita tahukah kalian siapa yang paling bakhil pelit? Puja Nabi, ketika disebut namaku tapi nya tidak bersalawat kepadaku, itu namanya bakhil. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita diberikan Allah Ta'ala anugerah bisa melihat Nabi Muhammad SAW baik dalam mimpi maupun secara nyata. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menziarahi kubur Nabi Muhammad SAW, menziarahi Makkah yang mulia, mengunjungi Tarim Hadramaut, mengunjungi para ulama, para habaib, para aulia wassalihin, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Sok surga firdaus bighairi hisab. Dimudahkan pembangunan pondok Ibadatul Mustafa. Allahumma rabbana yassir lana umurana bi jahi sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi bi sirril Fatihah.